Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada market cap, Bitcoin dominance ya kan, Fair and Greed Index ya, ini masih kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Dominance masih terlalu tinggi, market cap udah mulai recover, Fair and Greed Index masih sama gitu teman-teman ya, dalam kondisi greed juga. Dan kalau kita lihat kinerja dari price-nya Bitcoin juga udah secara pelan-pelan mulai recover gitu teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, ketika si Bitcoin ini nggak break dari level 59.000 US dollar, maka dia masih ada potensi untuk membuat ATH baru ya. Tapi ketika dia break dari level 59.000 US dollar, maka dia ada potensi untuk penurunan mungkin sampai di area 43 atau di area 45.000 US dollar teman-teman ya. Akan tetapi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, seperti Ethereum, BNB ya, Solana ini udah mulai membaik, udah mulai recover. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama seperti XRP, Toncoin, Dogecoin, Avalanche ya, Shiba Inu, Bitcoin Cash. Nah, hampir merata secara konsisten, secara pelan-pelan ini mulai recover kembali ya. Nah, di sini ada satu statement yang cukup menarik teman-teman, dan ini menurut saya pribadi the real 100% bener gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, yaitu dikutip dari GCR ya teman-teman, yang dimana GCR ini salah satu orang ya, kalau nggak salah loh teman-teman ya, yang melakukan short daripada Luna waktu itu, dan sekarang aktif kembali setelah 1 tahun vakum. Mantap ya. Dan di sini keaktifan orang ini cukup menarik teman-teman, dan saya setuju dengan statement seperti ini, dimana jika Anda telah dikesampingkan ya, yakinlah bahwa ini adalah peluang bagus untuk meningkatkan skala keyakinan tinggi. Oke teman-teman ya. Jadi di momen keadaan market crash seperti ini, di momen keadaan altcoin mengalami pertumpahan seperti ini adalah momentum yang bagus atau peluang yang bagus untuk meningkatkan keyakinan yang cukup tinggi terhadap aset yang kita punya ya. Bahkan kita malah momentum yang bagus juga untuk melakukan akumulasi gitu ya kan. Nah, jika Anda berinvestasi penuh, pertahankan, oke? Pertahankan posisi spot Anda dan jangan menyerah. Nah, kalau kalian beli di market spot, beda cerita dengan market future ya. Kita berbicara market spot ya. Jika Anda membeli suatu aset di market spot, pertahankan, oke? Walaupun keadaan berdarah-darah, pertahankan posisi spot Anda, hold untuk jangka panjang, dan jangan menyerah dengan keadaan pertumbuhan crashnya altcoin seperti ini teman-teman. Memang kalau kita lihat price terhadap crashnya terhadap Bitcoin itu nggak begitu tinggi, tapi yang terkena imbas yang cukup signifikan adalah altcoin. Tapi ini adalah momentum yang pas untuk melakukan akumulasi dan mempertahankan aset kita. Nah, seseorang pernah berkata likuidasi ya adalah pemindahan kekayaan secara paksa. Oke, dari pedagang yang membutuhkan leverage kepada pembeli spot yang kaya gitu teman-teman ya. Saya menikmati masa pensiun dari media sosial, tetapi tidak ingin melihat saudara-saudara saya terguncang ketika masa depan masih cerah. Nah, menurut orang ini, walaupun keadaan market crash seperti ini teman-teman ya, walaupun keadaan altcoin berdarah-darah seperti ini, ingat ya, masa depan ini ya kan, masa depan altcoin ini, masa depan kripto ini masih cerah. Nah, jadi kita disuruh nahan dulu, disuruh nge-hold dulu ya. Syukur-syukur kalau kita punya dana lebih, dana dingin, kita bisa melakukan akumulasi. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas perihal PP, karena PP ini cukup memiliki potensial yang cukup bagus nih di bulan yang akan datang ini teman-teman ya. Nah, PP akankah PP mencapai ke $1 pada tahun 2024? Oke, kalau memang PP bisa ke $1 teman-teman, fix kalian pada pensiun semua, kalian orang sukses semua, kalian orang kaya semua. Tapi kita juga harus menerima realistis teman-teman. Walaupun nggak bisa ke $1 tahun 2024 ini, setidaknya bisa ke ₹1 atau bahkan ₹2, itu udah lebih dari cukup bukan? Ya kan? Nah, syukur-syukur bisa ke ₹10 gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, PP Coin telah menjadi salah satu mata uang kripto yang paling tren dan paling banyak diperdagangkan di pasar selama berminggu-minggu sekarang. Nah, ini adalah telah mengalami pertumbuhan nilai yang mengesankan sebesar 700% selama 30 hari terakhir.
momentum bullish ini mendorong harga PP ke level tertinggi sepanjang masa, yaitu di area 9885 dengan 50 di belakang koma. Namun harga tersebut telah turun sebesar 10% dan masyarakat bertanya-tanya apakah ini akhir dari masa depan. Namun demikian, PP terus menarik minat investor dan peminatnya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah PP akan mencapai ke $1 pada tahun 2024. Oke. Kita mengacu pada supply and demand. Supply daripada si PP ini teman-teman ya, itu jauh lebih sedikit dibandingkan token-token meme lainnya yang ada kuadriliunan, yang ada ya di atas 1 kuadriliun juga ada teman-teman ya gitu ya. Jadi kalau kita lihat si PP ini memiliki di bawah 100 triliun. Jadi potensi PP untuk ke $1 bahkan di atas $1 mungkin terbuka lebar teman-teman. Syukur-syukur si PP ini mau ngeburn dengan jumlah skala besar. Mungkin harganya akan jauh lebih gila lagi gitu teman-teman, di luar ekspektasi kita ya kan. Nah maka dari itu teman-teman, kemarin ketika PP mengalami penurunan, altcoin mengalami penurunan seperti BNB, seperti Solana, Cardano, SRP, PP, Shiba Inu ya kan, WEN, Omnicat ya teman-teman ya, itu sebenarnya momentum yang pas untuk kita melakukan akumulasi, apalagi di PP atau Boom. Ya Boom ini cukup bagus juga ya. Jadi tebar benih aja lah di mana token-token yang menurut kalian ya siapa tahu nih ya kan kita bisa mendapatkan cuan maksimal. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pengertian koin PP di mana PP adalah token meme yang berpusat pada meme populer. Nah, PP Sikata dalam lingkungan komunitas ini bertujuan untuk menjadi koin meme yang paling banyak untuk dijadikan meme dan mengembalikan koin meme ke kejayaan. Nah, memperkenalkan paradigma baru untuk koin meme. PP mewakili esensi kesederhanaan dalam dunia koin meme. Nah, meningkatnya popularitas PP sebagian besar disebabkan oleh komunitasnya yang tampaknya meningkatkan nilai koin secara signifikan. Data dari Lock On Chain telah mengungkapkan angka-angka menakjubkan mengenai PP sebagai preferensi utama bagi pemegang mata uang kripto besar. Oke, kita ini kalau nggak salah tanggal 15 ya saat ini. Nah, saat ini teman-teman kita menuju halving tinggal sekitar 5 hari lagi. Oke, kita setelah menuju ke halving daripada Bitcoin ya. Dan teman-teman ya, tanggal 18 April ini ya kan, si PP akan listing futur di market globalnya Coinbase. Ini cukup bagus juga teman-teman ya. Siapa tahu nih ya kan pada tanggal 18 kita akan melihat lonjakan harga daripada PP, nggak ada yang tahu ya. Kalau menurut saya pribadi, PP untuk di atas $1 itu sangat-sangat possible teman-teman ya, sangat-sangat possible. Telah memperoleh bahwa Paus Crypto membeli 840,86 miliar koin dari Binance, menunjukkan tingginya permintaan PP saat ini ya. Jadi teman-teman ya, dikala keadaan PP mengalami guncangan harga, dikala PP mengalami drop ya kan, di sini dimanfaatkan oleh para paus untuk melakukan akumulasi dengan pembelian sebesar 1,4 juta US dollar teman-teman. Gila ya kan. Nah, jadi di sini harga PP, akankah PP mencapai ke $1? Kalau ke $1 teman-teman, kita harus realistis. Mungkin membutuhkan perjalanan yang panjang. Untuk tahun 2024 sangat-sangat impossible kalau menurut saya pribadi. Walaupun di sektor kripto nggak ada yang nggak mungkin, tapi kita harus realistis. Kita nggak muluk-muluk PP harus ke $1. $1, $2, $3, ya $5 itu udah lebih dari cukup ya. Apalagi bisa ke $10. Maka dari itu saya tegaskan, setidaknya 1-5 juta koin PP kalian punya. Toh harganya masih sangat-sangat murah ya. Masih murah dibandingkan Shiba, masih murah dibandingkan Boom ya. Nah, kalau kita punya 1-5 juta, ketika harga daripada PP mencapai $1, berarti kita akan memiliki nilai 1-5 juta rupiah. Kalau kita melihat PP ke $2 ya tinggal dikalikan aja gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang PP. Semoga PP bisa meledak dan salam cuan.